Kelakuan para apologet Muslim dari Indonesia yang mencoba untuk merendahkan kekristenan semakin menjadi-jadi. Yang terbaru adalah narasi bohong dan menyesatkan orang yang dieksploitasi oleh CAF Media Channel tentang Yesus yang berpacaran dengan Maria Magdalena. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Yesus menciumi bibir Maria Magdalena dan disaksikan oleh murid-muridnya dan mereka tahu semua. Lucunya, di dalam videonya tersebut, ia mengklaim hoax abal-abal. Yesus pacaran, ciuman dengan Maria Magdalena, yang berasal dari kitab Filipus, katanya dari kitab Filipus ayat 49. Silahkan dibuka dalam kitab Filipus ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar, namanya adalah Maria Magdalena. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Ada 3 permasalahan argumentasi yang dilakukan oleh CAF Media Channel. Yang pertama, ini yang paling receh ya. Kutipan dia itu bermasalah karena ayat kitab Filipus yang dikutipnya salah alamat. Ayat yang dia maksud sebenarnya adalah ayat 59, bukan 49. Tetapi anggaplah ya dia keselio lidah atau ya asal comot argumen modal googling-googling sana-sini lah. Palingan sumbernya argumen basi dari Ahmad Didat lah, seperti itu. Yang kedua, CAF mengambil sumber dari kitab Filipus, di mana kitab tersebut adalah kitab non-kanonik, yang sifatnya mengandung kesaksian palsu dan kepenulisannya tidak sah. Yang ketiga, CAF itu membeo seperti yang dilakukan oleh para penuduh iman Kristen dengan mengabaikan data kritik teks terhadap ayat tersebut, di mana ayat itu sebenarnya tidak harus diartikan bahwa Yesus pacaran dengan Maria Magdalena. Nah, khusus permasalahan yang kedua dan yang ketiga ini akan saya bahas tuntas di dalam video ini. Jadi buat teman-teman yang memang mau belajar, silahkan mengikuti video ini sampai selesai. Nah, saya yakin ada juga di antara teman-teman Muslim yang mampir pengen lihat-lihat. Tetapi, syukur-syukur kalau misalnya teman-teman mau belajar sama-sama. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya pengen jelasin dulu bahwa di video saya sebelumnya banyak yang gagal paham juga. Nah, saya itu membalas cara argumen CAF Media Channel dengan menggunakan cara argumen dia sendiri. Saya sengaja pakai hadis doif soal tembakau adalah kencing iblis. Rokok ini aduh, tahu asal-usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal-usul rokok? Disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Pohon tembakau. Nah, isaplah terus. Kencing iblis. Dan masalahnya adalah banyak yang ke-trigger juga. Nah, mereka ini protes dan katakan bahwa hadis itu adalah hadis yang tidak sahih. Lah ya memang begitu. Masalahnya adalah CAF Media Channel melakukan hal yang sama, yang dinamakan Injil atau kitab Filipus itu bukan hanya tidak sahih, tetapi juga palsu bahkan. Nah, lucunya lagi, di video berikutnya, si CAF ini baru sadar kalau sumber Filipus yang dia pakai itu nggak valid. Akhirnya dia ngeles kalau sengaja pakai kitab Filipus yang tidak masuk kanon. Padahal belum tentu juga dia ngeh waktu dia bikin video hoax itu. Tapi ya demi menutupi itu dia berdalih kalau misalnya orang Kristen itu tidak punya standar lah, menentukan kitab yang sah, mana yang nggak sah, ya kira-kira begitulah. Dan sesuai harapan saya, mereka tidak akan mengakui kitab ini. Tapi pada dasarnya, mereka tidak punya standar dalam menolak satu kitab. Jadi kitab ini tuh ditolak juga nggak ada standarnya. Standar apa yang dipakai untuk menolak kitab ini nggak ada. Nah, jadi begini, Bro CAF Media Channel. Kalau belum punya pengetahuan yang cukup, please jangan keminter. Kalau pengen eksis, tolong jangan keblinger. Ntar ketahuan bahwa kamu itu bohong. Nah, jadi izinkan Andre Ganjil ini menjelaskan seenggak-enggaknya biar orang-orang itu tidak dibodohi oleh narasi yang kamu kemukakan. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu kitab Filipus dan bagaimana kitab ini ditemukan, apa isinya dan alasan mengapa kitab ini tidak memenuhi standar sebagai kitab yang sah. So, let's make it simple, make it meaningful.
Nah, kitab Filipus adalah satu dari kitab yang ditemukan bersamaan dengan naskah-naskah di sebuah daerah bernama Nag Hammadi di Mesir pada tahun 1945. Pada mulanya, kitab ini tidak bernama dan akhirnya dinamakan kitab Filipus karena hanya memuat satu nama murid Yesus yang bernama Filipus. Kenyataannya, Filipus kemungkinan wafat pada tahun sekitar 80 Masehi, abad pertama. Sedangkan ironisnya, kitab ini ditulis di kisaran akhir abad kedua sampai pertengahan abad ketiga. Nah, sebuah naskah Kristen itu dianggap sahih apabila asal-usulnya jelas, yakni ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus atau lingkaran dalam murid-murid Yesus. Nah, kedua, tulisan tersebut haruslah berasal dari abad pertama, sehingga kejadiannya tidak terkontaminasi oleh ajaran yang lain. Nah, standar-standar inilah yang menjadikan kitab Filipus sebagai naskah yang palsu. Jadi, standarnya jelas. Nah, kalau misalnya di kalangan Islam, mungkin kitab Filipus ini bisa disamakan dengan hadis yang sifatnya ma'udu atau hadis palsu. Nah, jadi begini ya, Kaf Media Channel. Jangan pakai naskah palsu untuk sengaja bikin gaduh agama lain kalau Anda sendiri tidak mau umat yang lain mengkritik agama Anda dengan hadis palsu juga. Jadi, Anda ini mengaku guru sejarah, tetapi anehnya prinsip asal-usul saja Anda salahi dan Anda tidak selidiki. Atau kemungkinan yang lain adalah mungkin memang Anda terlalu pinter. Nah, saya kasih hadis ma'udu ini ya. Berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin, Rasul pernah berkata, barang siapa berkata, aku adalah orang mukmin, maka dia kafir. Dan barang siapa berkata, aku adalah orang yang berilmu, maka dia adalah orang yang bodoh. Ya, silakan teman-teman yang mendengar ini tentukan sendiri bahwa Kaf Media Channel yang mengaku pintar, lalu kemudian merendahkan orang Kristen ini tergolong yang mana. Selain karena asal-usul dan kepenulisannya itu tidak jelas, kitab Filipus juga memuat ajaran yang menyimpang. Para ahli yang menyelidiki kitab ini menghubungkan ajarannya dengan ajaran Gnostik yang berkembang pada abad sekitar abad kedua seperti yang diajarkan oleh seorang bernama Valentinus. Nah, jadi ini merupakan semacam perpaduan antara ajaran Kristen dengan ajaran Gnostik. Misalnya saja di dalam kitab ini diajarkan bahwa kematian manusia adalah karena Adam kehilangan kodrat androgini ketika Hawa itu diciptakan. Nah, keterpisahan antara dua gender ini harus disatukan ya, agar manusia itu tidak binasa. Sehingga penyatuan di kamar pengantin itu menjadi solusinya. Nah, ini adalah ajaran di dalam kitab Filipus. Nah, ajaran ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Kristen. Dan ajaran Valentinus ini turut ditentang oleh sejumlah bapak-bapak gereja, misalnya seperti Tertullian dan juga Justinus Martyr. Nah, jadi secara ajaran, kitab Filipus ini bertentangan dengan ajaran asali dan ajaran tradisi para rasul Yesus. Nah, inilah yang jelas menjadikan kitab Filipus ini tidak masuk hitungan sebagai sumber yang sah dan valid. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan dengan ajaran Islam, nah, di dalam sejarah Islam itu pernah ada sebuah ajaran disebut ajaran Qadariyah. Ini muncul di abad pertama di Basra di Irak. Nah, ajaran ini mengingkari takdir dan menekankan kehendak bebas manusia terlepas dari takdir Allah. Nah, dikisahkan di dalam Sahih Muslim oleh Imam Muslim bahwa penduduk Basra itu terpengaruh ajaran Qadariyah setelah melihat Amir bin Ubaid, seorang tokoh Islam yang dihormati pada saat itu, menganut ajaran Qadariyah ini. Nah, misalnya nih ya, ada sebuah kitab ditemukan dengan ajaran Qadariyah di dalamnya, mengatakan bahwa Muhammad bersabda agar umat muslim tidak perlu bertakwa karena tidak ada takdir Allah lah begitu. Nah, bukankah ini sesat? Ini bid'ah bukan? Nah, Islam tentu menolak kitab ini karena tidak selaras dengan ajaran Islam bukan? Nah, sama halnya juga dengan kitab Filipus itu. Nah, karena itu, Kaf Media Channel, Anda tidak berhak mengatakan bahwa orang Kristen tidak punya standar menentukan kitab mana yang sah dan mana yang tidak sah. Logikanya dipakai. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu.
Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa kitab Filipus ayat 59, bukan 49 ya, seperti klaim Kaf yang tadi. Nah, ayat 59 itu menuliskan bahwa Yesus menciumi Maria Magdalena. Dalam kesaksian murid-muridnya, Yesus itu sering menciumi bibirnya Maria Magdalena, dan itu dilihat secara umum oleh murid-muridnya. Coba bayangkan, ini gaya pacaran yang sudah belak-belakan. Nah, ini dia. Disinilah terlihat bahwa Kaf Media Channel hanya comot-comot argumen orang dan tidak melakukan tanggung jawab cross-check data primer. Masalahnya adalah fakta di lapangan. Teks ayat 59 pada naskah tersebut itu tidak terbaca dengan sempurna lantaran kerusakan pada fisik naskahnya. Jadi ada kata-kata yang hilang yang diduga oleh para penelitinya. Misalnya, statement Yesus menciumi mulut Maria Magdalena. Ini sebenarnya adalah bagian yang hilang dan di sana hanya tertulis Yesus mencium, ya udah terus hilang titik-titik Maria Magdalena. Nah, di mana hal ini bisa saja menciumi tangan atau juga menciumi dahi atau menciumi bagian lain. Nah, para ahli menduga bahwa bagian yang paling tepat adalah mulut karena memang konteks ajaran Gnostik yang mendasari kitab Filipus. Ciuman di dalam ajaran Gnostik itu dianggap sebagai praktik menyalurkan pengetahuan sebagaimana ajaran Gnostik mengajarkannya. Ingat ya, ini ajaran Gnostik, bukan ajaran Kristen. Sehingga pada faktanya, kita tidak benar-benar tahu bagian apakah yang dituliskan di sana. Kalau di luar, dilihat manusia saja, Yesus berani menciumi bibir Maria Magdalena. Kalau tidak ada orang, apa yang dilakukan Yesus kepada Maria Magdalena? Yesus punya nafsu, Maria Magdalena punya nafsu, tidak ada orang di tempat sepi, apa yang terjadi? Inilah yang saya katakan gagalnya logika orang-orang Kristen menjelaskan ketuhanan Yesus. Nah, lagi pula jika ditafsirkan bahwa Yesus itu menciumi Maria Magdalena dengan nafsu, itu salah juga. Nah, budaya pada saat itu lumrah di kalangan orang Yahudi untuk memberi salam dengan ciuman. Tentu bukan ciuman bibir lah ya. Nah, karena itulah berlebihan kalau misalnya dikatakan bahwa Yesus itu pacaran dengan Maria Magdalena atau bahkan menikahinya. Sehingga fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh orang-orang macam Kaf ini adalah fitnahan yang tidak berdasar sama sekali. Yang sangat serampangan dan sangat menyalahi prinsip ilmiah di dalam mengidentifikasi sebuah naskah. Bukannya terlihat pinter, Kaf Media, mohon maaf, malah jadinya keminter. Kebanyakan keminter, entar keblinger. Ingat itu mas bro. Nah, saya menduga bahwa efek kesalahan pikir di kalangan netizen akibat narasi halu Kaf Media Channel ini sudah masif. Karena itu, saya minta kesediaan dari teman-teman untuk men-share video ini supaya menjadi sebuah bantahan ilmiah terhadap narasi palsu yang disebarkan oleh Kaf Media Channel. Nah, saya berharap video ini menjadi sebuah sarana edukasi yang baik kepada mereka yang menuduh kita atau bahkan mereka yang betul-betul mencari jawaban. Nah, bagi kita yang percaya kepada Yesus, semoga video ini meneguhkan iman kita. Jadi, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. So, make it simple, make it meaningful, make it bless you.